Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya, penulis asal kota Pemalang, yang kisah-kisahnya seru-seru ya teman-teman ya. Dan pada kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis desa yang bernama Lisa yang merantau ke Jakarta lalu bekerja di rumah Bu Areta. Sampai pada akhirnya dia mendapati suatu kengerian yang ada di rumah itu. Waduh, apa ya kengeriannya? Dan juga teman-teman, di kisah ini nanti akan ada beberapa kali kata-kata ampo. Jadi di sini saya jelaskan biar teman-teman nggak bingung ya buat yang belum ngerti. Jadi ampo itu adalah jenis makanan tapi unik teman-teman karena dibuat dari tanah liat. Jadi tanah liat asli original yang dibakar di asapi. Waduh, jadi kayak apa ya? Kayak keripik gitulah ya mungkin ya, renyah-renyah gurih gitu. Jadi saya juga belum pernah makan sini ya. Jadi yang jelas ampo ini memang aman untuk dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan karena kandungan mineral cukup tinggi ya dari tanah ya kan. Dan juga ampo ini biasa digunakan juga untuk perlengkapan sesaji atau sesajen. Waduh, yang pasti unik banget ya teman-teman ya, makanan tapi dari tanah liat. Dan ini kalau nggak salah lebih terkenal di daerah Jawa, terutama Jawa, dan setahu saya dari daerah Tuban sih ya ampo ini, tapi banyak tersebar juga di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat seperti Cirebon gitu ya. Oke, masih penasaran kan sama kisahnya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju Jakarta Barat. Misteri pesugihan keluarga Bu Areta. Dok, kamu yakin mau kerja di Jakarta? Tanya Bu Fatma kepada anak sulungnya yang bernama Lisa. Iya Bu, lagian kalau di desa terus mau kerja apa? Adapun gajinya kecil, gak cukup buat bantu ibu sama bapak, ucap Lisa dengan mantap. Tapi Dok, di Jakarta itu keras. Apa kamu sanggup kerja di sana? Tanya ibunya lagi. Insya Allah, doakan saja ya Pak, Bu. Aku ke Jakarta kan niatnya buat kerja buat bantu ibu sama bapak. Setelah meyakinkan kedua orang tuanya, Lisa yang memang berniat untuk merantau ke kota orang pun bersiap mengemasi baju-bajunya ke tas ransel usang miliknya, tas satu-satunya yang ia miliki. Lisa merupakan anak sulung dari pasangan Bu Fatma dan Pak Joko. Lisa juga memiliki dua orang adik yang bernama Mulan dan juga Bagus, yang masih sama-sama sekolah di bangku SMP. Pagi-pagi sekali, Lisa sudah dijemput oleh penyalur tenaga kerja bersama dengan sopir travel. Pak, Bu, doakan aku ya, ucap Lisa seraya mencium tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Hati-hati Dok, jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, ucap Bu Fatma memeluk erat tubuh anak sulungnya itu. Dengan tatapan sendu, keluarga Lisa pun melihat kepergian Lisa yang kini sudah berada di dalam mobil, dan mobil pun berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah Lisa. Di dalam mobil, Lisa masih terdiam menatap ke arah jendela mobil dan melihat-lihat jalanan desanya. Pasti bakal rindu nih sama suasana rumah dan desa, tapi demi masa depan keluarga, aku harus bisa, batin Lisa. Lisa, kamu udah siap kan buat kerja? Tanya Suci selaku penyalur tenaga kerja. Ya, Suci adalah tetangga desa Lisa yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh.
Namun, Suci sudah terkenal dan kerap membawa orang-orang desa yang sedang mencari pekerjaan seperti Lisa saat ini. Sebagai anak desa yang hanya lulusan SD, Lisa pun hanya bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga saja. Namun, gaji yang ditawarkan oleh Suci memang cukup menggiurkan bagi Lisa, 3 juta sebulan. Sehingga dengan mantap, Lisa pun mau menerima tawaran pekerjaan tersebut. Siap dong mbak, kalau belum siap mana mungkin saya mau berangkat. Syukurlah kalau begitu ya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mobil yang ditumpangi Lisa pun tiba di salah satu kontrakan yang ditempati oleh Suci yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Ayo Lisa, kita turun. Iya mbak. Lisa pun turun dari mobil setelah Suci lebih dulu turun. Dengan seksama, Lisa mulai mengamati lingkungan yang baru pertama kali ia datangi. Oh, jadi begini ya suasana Jakarta, gumam Lisa. Setelah membayar ongkos travel, Suci pun mengajak Lisa untuk masuk ke dalam kontrakannya dan memberikan Lisa waktu 1 hari untuk beristirahat sebelum nantinya diantar ke rumah calon majikan Lisa. Kamu mau makan apa Lisa? Biar aku ke warung dulu nih. Apa aja deh mbak, terserah mbak Suci aja, ucap Lisa dengan tenang. Ya wes, kalau gitu aku tinggal sebentar ke warung ya. Kamu kalau mau istirahat dulu atau mandi dulu, ya udah tinggal mandi aja ya Lis. Iya mbak, makasih ya sebelumnya. Suci pun hanya tersenyum menanggapi jawaban dari Lisa dan berlalu pergi menuju warung makan yang letaknya tidak terlalu jauh dari kontrakannya. Karena merasa pegal-pegal dan butuh sesuatu yang segar, Lisa pun memilih untuk mandi. Selesai mandi, Lisa merebahkan diri di atas kasur busa. Gak pernah perjalanan sejauh ini, jadi badan aku pegel-pegel deh, gumam Lisa. Tak berselang lama, Suci pun kembali dengan belanjaannya. Suci pun mengajak Lisa untuk makan bersama sembari mengobrol tentang calon majikan Lisa nanti. Lis, besok langsung ketemu sama majikan kamu ya. Tapi ingat, kamu harus bisa jaga sikap. Kalau sudah kerja, ikuti aja aturan yang ada dan jangan pernah membantah, ucap Suci memberitahu. Iya mbak, jawab Lisa singkat. Mereka pun menikmati hidangan mereka sampai habis. Setelah makan dan waktu sudah semakin gelap, Lisa dan Suci pun beristirahat. Malam berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, Lisa yang sudah terbangun langsung mandi dan sarapan nasi uduk yang sudah dibelikan oleh Suci. Setelah sarapan dan siap-siap, Suci yang sudah memesan 2 ojek online itu pun mengajak Lisa untuk memulai perjalanan menuju ke rumah calon majikan Lisa. Tak butuh waktu lama, ojek yang mereka tumpangi pun mulai menyusuri area komplek rumah yang terlihat sunyi dan berhenti tepat di nomor rumah angka 7. Lisa dan Suci pun turun dari motor. Dengan perasaan kagum, Lisa menatap rumah calon majikannya itu dan rumah-rumah lainnya yang terlihat sangat mewah bagi Lisa yang selama ini hidup di desa dengan rumah sederhana. Rumah-rumah di kota itu bagus-bagus banget ya mbak. Pasti mereka kaya banget ya, ucap Lisa dengan polosnya. Suci pun terkekeh mendengar ucapan dari Lisa dan mengangguk pelan. Tak lama menunggu, satpam rumah pun membukakan gerbang setelah mengkonfirmasi kepada majikannya. Silakan masuk mbak, ibu sudah nunggu, ucap si satpam. Makasih banyak ya mas, ucap Suci yang melenggang masuk disusul oleh Lisa yang mengekor di belakangnya. Lagi-lagi Lisa mengedarkan pandangannya. Ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat saat ini. Rumah di depan mata yang benar-benar mewah bagi Lisa. Halaman rumah yang tersusun rapi dengan berbagai tanaman hias membuat Lisa semakin kagum. Saat memasuki rumah,
terlihat sosok calon majikan Lisa yang terlihat masih cukup muda tengah duduk di sofa dengan senyuman ramah di wajah menyapa kedatangan Lisa dan juga Suci. "Cepat juga ya kamu dapat pekerja, Suci," ucap Bu Areta. "Oh iya Bu, kebetulan memang sedang ada," jawab Suci. Suci pun mengajak Lisa untuk duduk dan interview dengan Bu Areta. Sekilas, Bu Areta mempertanyakan pengalaman kerja Lisa dan juga tentang kehidupannya di kampung. Dengan jujur, Lisa pun memberitahu bahwa baru kali inilah ia merantau ke ibu kota. "Kalau gitu, kamu bisa bekerja dengan saya mulai hari ini ya," ucap Bu Areta. Mendengar ucapan dari Bu Areta, sontak membuat Lisa menatap ke arah Suci, dan Suci pun memberikan kode anggukan kepala kepada Lisa. "Baik Bu, terima kasih banyak. Saya sudah diterima bekerja di sini," ucap Lisa terbata-bata. "Ya, tolong jaga kepercayaan dari saya ya Lisa." "Baik Bu." Setelah melakukan interview dan transparansi mengenai gaji dan juga jatah libur, akhirnya hari itu juga Lisa sudah resmi bekerja di rumah Bu Areta. Sebelum Suci pulang, Suci pun memberikan wejangan kepada Lisa bahwa bekerja di rumah seseorang hanya perlu patuh dan mengikuti aturan rumah. Lisa yang memang belum pernah bekerja sebelumnya pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Suci meninggalkan kediaman rumah Bu Areta, Bu Areta pun mengajak Lisa untuk pergi ke kamar yang akan ditempati Lisa. "Lisa, ini kamar kamu ya. Sekarang kamu boleh berbenah barang-barang bawaan kamu. Nanti kalau sudah selesai kamu bisa temui saya di ruang televisi ya." "Baik Bu." Setelah Bu Areta pergi meninggalkan Lisa seorang diri, Lisa pun mengempaskan tubuhnya di atas ranjang yang hanya cukup ditempati satu orang saja. Kamar itu terlihat sederhana, namun bersih dan tertata, berbeda dengan kamar milik Lisa di rumah kampungnya yang justru terlihat tidak layak dipakai. Ternyata bekerja di kota nggak seburuk itu. Buktinya kamarnya aja enak begini, gumam Lisa. Karena tak mau membuat sang majikan kecewa, buru-buru Lisa menata barang bawaannya di lemari yang terdapat di samping ranjang. Setelah selesai, ia buru-buru keluar dari kamar dan menemui majikannya itu. Namun, karena ia baru pertama kali berada di rumah tersebut, membuat Lisa sedikit bingung saat ia mencari ruang televisi hingga akhirnya ketemulah ruangan yang ia cari. Terlihat dengan santai, Bu Areta tengah menyaksikan siaran televisi dengan secangkir teh dan cemilan. "Bu, saya sudah selesai," ucap Lisa menghampiri Bu Areta. "Oh baik, ayo sini duduk dulu. Saya akan menjelaskan apa saja yang harus kamu kerjakan setiap harinya ya Lisa," ucap Bu Areta. Lisa pun dipersilakan duduk di sofa dan menyimak apa saja yang Bu Areta ucapkan. "Pagi hari, kamu wajib bangun jam 5 pagi ya. Bersih-bersih seperti menyapu, lap-lap debu. Kalau ngepel itu 2 hari sekali aja. Lagian di sini juga nggak ada anak kecil kok, jadi nggak gampang kotor." "Baik Bu." "Nah terus kalau sudah kamu langsung buatkan sarapan, karena biasanya saya suami hanya sarapan roti panggang saja, kecuali saya minta sesuatu yang lebih ya, dan teh hangat khusus untuk saya dan susu untuk suami saya." "Baik Bu." "Nah nanti untuk sisanya akan diajari sama Mbok Mina ya. Mbok Mina itu bekerja lama di sini, tapi beliau sudah berhenti karena sudah sepuh. Tetapi ini saya panggil selama 1 minggu untuk membimbing dan mengajari kamu karena kan saya sibuk." "Baik Bu. Ya paling sebentar lagi Mbok Mina datang ya." Tak selang beberapa lama, Mbok Mina pun datang dan menyapa Bu Areta. "Mbok Mina, ini Lisa ya, pekerja baru. Tolong diajari dan kasih tahu mana aja ranah yang tidak boleh dia jamah." "Baik Bu," ucap Mbok Mina. Mbok Mina pun mengajak Lisa untuk ke dapur dan mengajarkan cara menggunakan dapur dan lainnya. "Lisa, kalau bekerja di sini,
Ikuti saja kemauan Bu Areta ya. Jangan banyak bertanya, ucap Mbok Mina memberitahu. Iya Mbok. Dengan cekatan, Mbok Mina mengajari semua pekerjaan yang nantinya akan dipegang oleh Lisa hingga tak terasa jam makan siang pun telah tiba. Rupanya Mbok Mina sudah selesai masak untuk makan siang Bu Areta. Jadi Bu Areta cuma makan sendirian aja Mbok? Tanya Lisa penasaran. Iya, soalnya bapak itu biasanya pulang malam ngurus toko-tokonya yang banyak itu. Oh, memangnya usaha Bu Areta sama suaminya apa ya Mbok? Mereka punya toko emas. Tapi cabangnya banyak. Walau pantas kaya raya, ternyata juragan emas toh. Ucap Lisa terkekeh. Saat tengah asyik mengobrol dengan Bu Mina, tiba-tiba saja Bu Areta datang dan menikmati hidangannya. Sebelum makan, samar-samar Lisa mendengar lantunan doa yang diucapkan oleh Bu Areta. Tata tertinggi junjunganku, Nyai, yang membawa kenikmatan duniawi. Mendengar kalimat tersebut spontan membuat Lisa sejenak berpikir. Selama ini ia baru pertama kali mendengar kalimat doa makan seperti itu. Namun Bu Mina yang menyadari perubahan di wajah Lisa pun langsung memberikan pengertian bahwasanya doa tersebut melambangkan rasa bersyukur karena sudah diberikan kenikmatan duniawi. Lisa yang tidak mau ambil pusing pun hanya manggut-manggut saja, dan tiba-tiba saja perut Lisa berbunyi tanda ingin diberi makan. Sejenak Lisa menoleh ke arah Mbok Mina dan tersenyum menyeringai. Sudah lapar ya kamu? Ledek Mbok Mina. Iya Mbok, kalau gitu ayo makan sama Simpo di halaman belakang. Dengan cekatan, Mbok Mina dan Lisa pun meraih piring dan lauk pauk yang dimasak oleh Mbok Mina sama seperti yang disajikan kepada Bu Areta. Aroma harum masakan Mbok Mina, yakni daging kecap dan sayur kangkung, membuat Lisa lupa berdoa dan langsung menyantapnya begitu saja. Terasa sangat lezat. Ditambah Lisa memang jarang sekali memakan daging, membuat dia sangat menikmati makan siangnya itu. Masakan Simbo enak banget deh. Pantesan aja Bu Areta suka dengan masakan Simbo, puji Lisa. Iya, saya ini bekerja di rumah ini sudah lama. Dari Bu Areta masih kecil. Dulu itu saya kerja ikut kedua orang tua Bu Areta. Makanya saya sudah paham betul selera keluarga di sini, ucap Mbok Mina memberitahu. Oh pantas, kayaknya Simbo terlihat udah terbiasa sekali, ucap Lisa yang hanya dibalas anggukan oleh Mbok Mina. Nanti kalau sudah selesai makan, sekalian bekas makan Bu Areta kamu bersihkan ya Lisa. Baik Mbok. Tak butuh waktu lama, Lisa yang sudah lebih dulu selesai makan pun bergegas menuju meja makan dan membersihkan sisa makanan majikannya itu. Uniknya, Lisa mendapati piring Bu Areta masih tersisa 1 sendok nasi beserta lauk pauknya. Tepat di atas sendok dengan tersusun rapi. Tinggal 1 suap, kenapa ditinggal begitu aja? Ini kalau aku yang ngelakuin pasti deh ibu sama bapak ngomel-ngomel, batin Lisa. Tanpa pikir panjang, Lisa pun membereskan piring tersebut beserta piringnya sendiri. Dengan telaten, Lisa membersihkan semuanya sampai bersih. Mbok Mina pun berdecak kagum melihat kerapian cara bekerja Lisa. Wah, kamu ini resik banget ya Lisa kerjanya. Bu Areta pasti suka sama kamu, puji Mbok Mina. Simbo berlebihan deh. Tapi iya loh, saya kan jadi gak perlu repot-repot ngajarin kamu. Soalnya dasar bersih-bersih rumah kamu itu sudah paham dan cekatan. Saya biasa bantu ibu di rumah Mbok, ucap Lisa malu-malu. Setelah selesai bersih-bersih bekas makan siang, Mbok Mina pun mengajak Lisa untuk berkeliling rumah Bu Areta agar ia cepat hafal wilayah-wilayah mana yang harus Lisa bersihkan di setiap harinya. Perlahan,
Bu Mina menaiki anak tangga, disusul oleh Lisa yang masih terus mengedarkan pandangannya. Di tembok dekat tangga terdapat beberapa foto keluarga yang terpajang, namun Lisa terpaku saat melihat sosok ibunda dari Bu Areta yang terlihat sangat berwibawa. Lisa terdiam dan terus memandangi foto tersebut hingga akhirnya suara Mbok Mina membuyarkan pandangan Lisa. "Lisa, ayo," ucap Mbok Mina. Iya Mbok," ujar Lisa terbata-bata. Sesampainya di lantai atas, terlihat ada 3 kamar. Namun Mbok Mina hanya meminta Lisa untuk membersihkan 2 kamar saja yang bersebelahan, yakni kamar utama milik Bu Areta dan kamar milik anak Bu Areta yang saat ini tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Memangnya kalau yang itu kamar apa ya Mbok?" tanya Lisa penasaran. "Itu kamar pribadi, gak ada yang boleh masuk. Wong saya aja belum pernah masuk ke situ dari zaman kedua orang tua Bu Areta masih hidup. Kamar itu ndak ada yang boleh masuk kecuali anak keturunan mereka," ujar Mbok Mina memberitahu. Lisa pun merasa ada yang aneh saat ia melintasi kamar tersebut. Aura mistis menerpa. Bulu kuduk Lisa mulai merebang dan Lisa pun seperti mendengar suara samar-samar dari balik kamar tersebut. "Mari Dok." "Kenapa Mbok?" tanya Lisa yang terkejut saat mendengar suara Mbok Mina yang menggunakan bahasa Jawa. "Apa?" ucap Mbok Mina bingung. "Loh, tadi bukannya Mbok Mina ngomong sama aku ya?" tanya Lisa. "Oh iya, ini kamu bersihkan lukisan ini dulu ya, soalnya sudah berdebu," ujar Mbok Mina seraya menyodorkan kemoceng. Lisa dengan wajah bingungnya pun menerima kemoceng tersebut dan mulai membersihkan satu persatu susunan lukisan yang terpajang di tembok. Lukisan-lukisan yang menggambarkan sosok-sosok berwibawa, termasuk lukisan seorang perempuan berkebaya hijau dengan sanggul yang dihiasi bunga melati dengan riasan yang mencolok. Lisa yang jarang sekali melihat lukisan pun tertegun memandangi lukisan tersebut hingga tanpa sadar ia terhanyut dalam pandangannya. Dan tiba-tiba saja Lisa terkejut saat lukisan yang ia pandangi sedari tadi itu tiba-tiba saja berkedip. Namun saat dicermati lagi tak ada pergerakan di lukisan tersebut. "Apa aku salah lihat ya?" gumam Lisa bingung. Sementara itu, rupanya Mbok Mina memperhatikan gerak-gerik Lisa dari kejauhan. Karena merasa sedikit takut, Lisa pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya hingga tak terasa waktu pun berjalan begitu cepat. Malam itu, selesai menyiapkan masakan untuk makan malam, Mbok Mina pun yang memang tidak tinggal di rumah Bu Areta berpamitan untuk pulang saat sudah dijemput oleh cucu lelakinya. "Lisa, Mbok pulang dulu ya. Nanti kamu tunggu ibu sama bapak selesai makan, baru kamu bersihkan ya." "Baik Mbok, hati-hati di jalan ya Mbok." "Iya." Mbok Mina pun meninggalkan Lisa seorang diri di dapur. Selesai menata piring-piring di atas meja dan lauk pauk, tiba-tiba saja terdengar suara mobil yang datang dan rupanya itu adalah suami Bu Areta yang baru saja pulang. Selayaknya sepasang suami istri, Bu Areta pun menyambut kepulangan suaminya itu. "Gimana hari ini?" tanya Bu Areta. Baik, semua sudah beres dan kita aman untuk tahun ini." Syukurlah, dari tadi aku sudah was-was." Sekilas seperti itulah Lisa mendengar percakapan kedua majikannya itu tanpa sadar. Saat fokus mendengarkan, tiba-tiba saja Bu Areta memanggil Lisa. "Lisa?" Iya Bu," ucap Lisa terbata-bata. Lisa pun langsung menghampiri majikannya itu. Perkenalkan, ini suami saya, namanya Pak Aldo." "Oh, ini Lisa ya, yang dibawa sama si Suci?" tanya Pak Aldo.
Lisa pun hanya mengangguk tanpa berani bersuara. Hal tersebut spontan memicu perhatian Pak Aldo karena Lisa terkesan takut kepadanya. Tenang saja Lisa, kamu gak perlu takut. Saya gak galak kok, ledek Pak Aldo. Lisa yang mendengar ucapan tersebut hanya tersenyum kaku, sementara Bu Areta hanya tersenyum kecil. Ya udah, mandi dulu yuk, terus kita makan malam bareng, ucap Bu Areta yang dibalas anggukan oleh Paldo. Seperti tadi siang, saat hendak makan malam, samar-samar Lisa kembali mendengar kalimat doa yang seperti tadi siang ia dengar. Rupanya bukan hanya Bu Areta, melainkan Paldo juga melakukan hal yang sama. Selesai makan malam, Bu Areta dan Pak Aldo langsung pergi menuju kamarnya, sementara Lisa masih berkutat membersihkan meja makan sisa makan malam. Lagi-lagi Lisa melihat piring Bu Areta masih tersisa 1 sendok nasi beserta lauknya. Begitu pula dengan piring Pak Aldo yang rupanya melakukan hal yang sama. Aneh banget, suami istri kok sama ya, gumam Lisa. Karena sudah cukup lelah dan takut sendirian di dapur, Lisa pun bergegas mencuci bekas makan malam. Namun saat tengah fokus mencuci piring, tiba-tiba saja terdengar suara seperti kursi yang digeser. Srek. Karena suasana sangat sepi, membuat suara tersebut terdengar cukup jelas dan menggema, sehingga spontan Lisa menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah meja makan. Aneh, kursi yang sebelumnya sudah ia bereskan kini kembali dengan keadaan semula, seperti bekas seseorang duduk. Hal tersebut membuat Lisa bingung dan bertanya-tanya, perasaan aku di sini sendirian. Tapi belum selesai Lisa berucap, tiba-tiba saja terdengar seperti orang yang tengah berlari-larian di lantai atas. Masa iya sih ibu sama bapak main lari-larian? Gumam Lisa. Rasa-rasanya kepala Lisa semakin pusing memikirkan keanehan-keanehan yang ia alami saat ini. Tanpa membuang waktu, Lisa pun mempercepat pekerjaannya dan pergi ke kamarnya setelah urusan pekerjaan selesai. Sesampainya di kamar, Lisa pun merebahkan dirinya. Rupanya jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lisa yang memang sudah tidak ada kerjaan pun bebas bersantai di kamarnya. Ia yang memang gemar membaca pun meraih buku novel yang ia bawa dari kampung dan mulai membaca novel tersebut yang belum sempat ia lanjutkan. Namun saat tengah asik membaca, tiba-tiba saja terdengar suara lantunan tembang khas Jawa yang menggema. Sontak hal tersebut memicu rasa penasaran. Lisa pun seketika menutup buku novelnya dan fokus mendengarkan. Ya, dia tidak salah dengar. Lisa memang benar-benar mendengar lantunan tembang khas Jawa. Entah mengapa, lantunan tembang tersebut semakin malam terdengar semakin menyeramkan. Bahkan Lisa yang memang asli orang Jawa pun seketika bulu kuduknya meremang. Kok bisa ya orang kota kini suka sama tembang Jawa? Gumam Lisa bertanya-tanya. Pada awalnya Lisa tidak ingin menghiraukan tembang lagu tersebut, tapi entah kenapa semakin malam justru suara tembang Jawa itu semakin kencang terdengar, hingga akhirnya Lisa mencoba menutup kedua telinganya dengan bantal. Tak terasa malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, pukul 5 pagi, suara alarm berhasil membangunkan Lisa. Lisa yang terbangun pun langsung menuju kamar mandi. Selesai mandi, ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah diajari oleh Mbok Mina. Tak lupa, Lisa pun menyiapkan sarapan untuk kedua majikannya seperti sesuai yang diarahkan oleh Bu Areta. Seperti biasa, saat hendak memulai makan, sudah pasti Lisa mendengar kembali
kalimat doa aneh yang kemarin ia dengar. Dan seperti biasa juga, kedua majikannya itu pasti menyisakan makanan mereka. Tak berselang lama, saat Lisa fokus membersihkan bekas sarapan, Mukminah pun datang diantar oleh cucu lelakinya itu berbarengan dengan Pak Aldo yang hendak berangkat ke toko. Mbok, nanti ke pasar beli kembang ya. Sekalian ajak Lisa supaya dia bisa tahu pasarnya, ucap Bu Areta. Iya Bu, nanti saya ajak Lisa. Ya udah Mbok, urusan Lisa saya berikan sepenuhnya sama si Mbok. Ingat, jaga kepercayaan saya, tegas Bu Areta. Lisa yang mendengar samar-samar percakapan antara Bu Areta dan juga Mbok Mina pun langsung membuang muka saat mendapati mereka mendapati gerak-gerik Lisa. Lisa, iya Mbok, ucap Lisa. Lisa pun mendekat menuju Mbok Mina, sementara Bu Areta sudah lebih dulu pergi ke kamarnya. Kamu ikut saya ke pasar. Kapan Mbok? Sekarang. Jalan kaki Mbok? Tanya Lisa. Iya, soalnya dekat pasarnya. Lisa hanya mengangguk menanggapi ucapan Mbok Mina. Saat itu juga Mbok Mina mengajak Lisa ke pasar. Saat berjalan menyusuri jalanan komplek, Lisa pun tak luput mengedarkan pandangannya. Simpo jalan kaki gak capek? Enggak, Simpo sudah biasa. Oh gitu. Kita ke pasar mau belanja apa ya Mbok? Tadi aku lihat stok sayuran sama bumbu di kulkas masih banyak. Kita mau beli kembang di langganannya keluarga Bu Areta. Kembang? Buat apa ya Mbok? Tanya Lisa bingung. Sudah, nanti kamu juga bakal tahu. Oh ya Mbok, memangnya Bu Areta ini suka nembang Jawa ya Mbok? Entah mengapa, tiba-tiba raut wajah Mbok Mina berubah menjadi tegang hingga membuat Lisa bertanya-tanya dalam hatinya. Langkah kaki pun berhenti sejenak. Kamu dengar suara tembang Jawa? Tanya Mbok Mina. Ya Mbok, semalam aku dengar, makin malam makin kenceng deh. Cuma aku gak tahu arti tembang lagunya. Soalnya aku gak begitu paham bahasa Kromo, ucap Lisa dengan polosnya. Mendengar kalimat tersebut, wajah Mbok Mina semakin gusar, entah apa yang diketahuinya. Emangnya kenapa ya Mbok? Kamu gak jawab sih? Enggak ada apa-apa. Pokoknya kalau dengar apapun jangan dihiraukan ya Lisa. Anggap saja kamu tidak mendengar apapun di rumah itu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbok Mina kembali melangkahkan kakinya disusul oleh Lisa. Sesampainya di pasar, Mbok Mina memberitahu toko kembang yang biasa menjadi langganan keluarga Bu Areta karena memang setiap hendak malam Jumat, Bu Areta akan selalu meminta pekerjanya untuk mengambil kembang pesanannya itu. Ampo ada nggak Mas? Tanya Mbok Mina. Wah, ada Mbok, udah lengkap di sini Mbok, ucap penjual kembang seraya menyodorkan kantong plastik berwarna hitam. Mas, masih ada nggak amponya? Tanya Lisa kepada tukang kembang. Ada, mau? Mau dong, 5.000 aja boleh? Boleh, ucap penjual kembang sembari membungkus ampo. Seketika Mbok Mina pun menoleh ke arah Lisa dengan raut wajah yang gusar dan aneh. Kamu buat apa beli ampo? Kamu tahu kan ampo itu apa? Tanya Mbok Mina bingung. Oh tahu Mbok, ampo itu tanah kan? Aku itu di kampung suka ngemil ampo. Dek. Mendengar penuturan Lisa membuat Mbok Mina tertegun sejenak. Saat tersedar, ia langsung membayar pesanan majikannya itu dan mengajak Lisa pulang. Benar saja, selama perjalanan Lisa dengan semangat memakan ampo potong demi potongan kecil, mengunyahnya seperti tengah mengunyah coklat. Padahal sudah jelas ampo itu terbuat dari tanah liat. Sejak kapan kamu suka makan ampo, Lis? Tanya Mbok Mina. Dari kecil Mbok. Sama persis seperti Bu Areta, gumam Mbok Mina. Kenapa Mbok? Tanya Lisa bingung. Enggak apa-apa Lisa, kalau bisa jangan sampai Bu Areta tahu ya. Iya Mbok. Sesampainya di rumah,
Seperti mencium makanan lezat, Bu Areta langsung menyambar kantong plastik yang dibawa oleh Mbok Mina dan meraih bungkusan ampok di hadapan Mbok Mina dan juga Liza. Tanpa risih, Bu Areta mengunyah ampok tersebut seperti tengah mengunyah makanan lezat. Spontan, Lisa terkejut saat melihat majikannya juga menyukai makan ampok, cemilan orang kampung zaman dulu. Sama seperti dirinya yang sangat menyukai aroma ampok dan rasa dari ampok tersebut. Setelah Bu Areta pergi, Lisa pun langsung bertanya kepada Mbok Mina mengenai hal tersebut. Ternyata Bu Areta suka juga makan ampok ya, Mbok. Orang kota kok suka ampok juga ya ternyata, ucap Lisa terheran. Sudah, jangan dibahas. Ayo ikut Mbok. Lisa hanya mengangguk pasrah. Rupanya kembang yang dibeli akan disusun rapi di atas nampan yang terbuat dari anyaman bambu persis seperti tengah menyusun sesajen. Hal tersebut memang tidak asing bagi Lisa, karena bagi orang Jawa di kampung, apalagi desa pelosok, merupakan hal biasa mengenai sesajen. Ini sesajennya untuk apa, Mbok? Jangan banyak tanya, cepat susun yang rapi. Dengan patuh, Lisa pun menuruti ucapan Mbok Mina. Setelah selesai, Mbok Mina pun membawa nampan tersebut ke kamar Bu Areta. Karena sudah tidak ada pekerjaan, Lisa pun duduk santai sambil ngemil ampok yang ia beli tadi. Rasanya rindu sekali dengan aroma dan rasa ampok yang selama ini sering ia makan. Lisa, kamu ngapain? Tanya Mbok Mina seraya menepuk pundak Lisa. Makan ampok, Mbok. Simbo mau? Tanya Lisa yang berhasil membuat Mbok Mina menggelengkan kepalanya dengan raut wajah gusar. Ayo ke kamarmu, Simbo perlu ngomong sama kamu, ucap Mbok Mina yang langsung menarik tangan Lisa. Ada apa, Mbok? Tanya Lisa bingung. Dengan gusar, Mbok Mina pun menutup pintu kamar rapat-rapat dan mengajak Lisa duduk di ranjang. Kalau nanti malam kamu dengar suara yang aneh-aneh, jangan keluar kamar sama sekali. Pintu kamar kamu tutup rapat-rapat. Memangnya ada apa ya, Mbok? Sudah, jangan banyak tanya. Ini semua demi kebaikanmu sendiri, demi nyawamu. Nyawa? Tanya Lisa dengan bingung. Mbok Mina hanya mengangguk pelan dan membuka pintu kamar, kemudian pergi begitu saja meninggalkan Lisa seorang diri. Sebenarnya ada apa ya dengan rumah ini? Ada apa dengan keluarga Bu Areta? Sepertinya Simbo tahu banyak hal tapi gak mau ngomong, batin Lisa. Tak terasa, waktu pun berjalan begitu cepat. Seperti biasa, Mbok Mina akan dijemput oleh cucu lelakinya dan kini Lisa hanya sendirian di dapur. Malam itu, selesai makan malam, saat tengah bersih-bersih, tiba-tiba saja Lisa dikejutkan oleh kedatangan Bu Areta yang sudah berada di belakang tubuh Lisa. Bu Areta butuh apa? Tanya Lisa. Enggak. Kenapa di badan kamu ada aroma ampok ya? Kamu suka ampok juga? Tanya Bu Areta. Iya Bu, saya suka. Tapi memangnya aromanya tembus sampai ke badan ya Bu? Tanya Lisa dengan bingung. Kalau orang lain gak bakal nyium, tapi kalau saya sudah jelas bisa nyium, ujar Bu Areta sembari tersenyum, kemudian berlalu pergi meninggalkan Lisa. Lisa merasa bingung dengan sikap majikannya itu. Selesai bersih-bersih, seperti biasa, Lisa pun kembali ke kamar. Karena belum dilanda kantuk, Lisa pun seperti biasa membuka buku novelnya dan mengambil kantong plastik yang berisi ampok. Dengan posisi tengkurap, ia menikmati bacaannya sambil mengambil ampok. Tak terasa, waktu sudah semakin larut. Kini pukul 11 malam, lagi-lagi Lisa kembali mendengar suara tembang Jawa yang menggema, namun kali ini suaranya sedikit berbeda. Saat diamati dengan seksama oleh Lisa,
terdapat seseorang merapalkan doa atau ajian di balik suara tembang Jawa tersebut. Spontan, Lisa menutup bukunya. Semakin malam, suara tembang Jawa semakin kencang. Alunan musiknya pun terdengar sangat jelas menggema. Bahkan sesekali terdengar suara cekikikan seorang perempuan. Suara tawa siapa itu? Gumam Lisa bertanya-tanya. Peluh sudah mulai membasahi kening Lisa. Tubuhnya mendadak merinding, nafasnya mulai naik turun. Ditambah ia terkejut saat mendengar suara dari jarum jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Srek, srek. Tiba-tiba terdengar suara benda seperti diseret di lantai. Terdengar sangat jelas. Lisa yang penasaran sekaligus takut hanya mencoba mengintip dari balik jendela kamarnya saja. Namun karena posisi kamarnya berada di lorong, membuat ia tidak bisa melihat apapun. Apa aku keluar aja ya? Tapi Mbok Mina bilang aku gak boleh keluar, gumam Lisa gundah. Karena rasa penasaran yang cukup tinggi membuat Lisa nekat keluar dari kamarnya. Perlahan-lahan dia mulai mengendap-endap memasuki dapur. Namun rupanya tak ada siapapun. Suara yang ia dengar rupanya berasal dari lantai atas. Pada awalnya Lisa ragu untuk naik tangga. Akan tetapi karena sudah kepalang tanggung, Lisa pun nekat menaiki anak tangga dengan perlahan sembari mengintip. Sesampai di ujung tangga, alangkah terkejutnya Lisa saat ia melihat kedua majikannya itu tengah sungkem di hadapan lukisan wanita bersanggul dan berkebaya hijau yang sebelumnya ia bersihkan. Mereka lagi ngapain? Melu aku Yondo. Tiba-tiba Lisa mendengar suara yang sangat jelas di samping telinganya. Spontan Lisa langsung mengedarkan pandangannya. Karena merasa teramat takut, buru-buru Lisa turun dari tangga dan mengurung diri di dalam kamar. Dia mencoba melupakan kejadian yang barusan ia alami. Namun sayang, suara tersebut selalu menggema di telinganya. Ya Allah ya Gusti, ya Allah. Hanya kalimat itulah yang mampu keluar dari mulut Lisa. Tak terasa, Lisa yang ketakutan di atas ranjang pun terlelap begitu saja. Di dalam tidurnya, Lisa bermimpi bertemu dengan sosok wanita berkebaya hijau dengan tatanan rambut yang disanggul, dihiasi kembang melati yang sangat wangi. Wanita tersebut terlihat sangat anggun sehingga membuat Lisa terpana. Melu aku Yondo, ucap wanita itu sambil mengelurkan tangannya yang menggenggam sesuatu. Saat wanita tersebut membuka telapak tangannya, alangkah terkejutnya Lisa saat dia melihat rupanya barang itu adalah ampo, ya ampo yang selama ini menjadi camilan Lisa. Tidak, teriak Lisa. Lisa terbangun dengan nafas memburu dan keringat yang sudah membasahi bajunya. Aku mau pulang, aku gak mau di sini, ucap Lisa yang sudah kalang kabut. Kali ini Lisa benar-benar tak lagi bisa membendung perasaan takutnya. Namun ia harus minta tolong pada siapa? Bahkan ponsel pun ia tak punya. Alamat kontrakan suci pun Lisa tak hafal. Karena dirasa belum ada jalan yang pas, dengan terpaksa Lisa masih melanjutkan pekerjaannya. Di pagi harinya, seperti biasa, Lisa menyiapkan sarapan untuk kedua majikannya. Namun rupanya Bu Areta menangkap kejanggalan dari sikap Lisa yang terlihat gusar dan tidak senang. Lisa, kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan? Gak apa-apa Bu, saya cuma lagi gak enak badan, mungkin masih kaget sama cuaca di sini, ucap Lisa berbohong. Nanti minta obat sama Momina aja ya, timpal Paldo. Baik Pak. Kita harus jaga anak ini, bisik Pak Aldo kepada Bu Areta yang berhasil terdengar di telinga Lisa. Tak butuh waktu lama, Bu Mina pun datang dan membantu pekerjaan Lisa. Setelah Pak Aldo berangkat ke toko dan Bu Areta ke lantai atas, Lisa langsung buru-buru meminta pertolongan kepada Bu Mina.
Tolong aku, Mbok. Aku mau pulang. Aku takut, Mbok. Simbo pasti udah tahu semuanya kan? Ada apa sebenarnya, Simbo? Ucap Lisa berbisik dengan wajah yang gusar. Shh, jangan kencang-kencang. Nanti malam kamu pergi sama cucu Simbo. Sekarang cepat kemasi barang-barang kamu, bisik Momina. Lisa pun bergegas menuju kamarnya dan memasuki baju-bajunya ke dalam tas. Saat dia melihat bungkusan ampo, tiba-tiba saja dia teringat dengan mimpinya semalam. Seketika membuat Lisa hilang selera dengan ampo. Malam itu, tepat pukul 9 malam, kondisi rumah sudah terlihat sangat sunyi sesuai dengan arahan dari Momina. Lisa pun mengendap-endap keluar dari rumah Bu Areta, namun baru saja berada di ambang pintu, Lisa kepergok oleh Bu Areta. "Mau kemana kamu?" Spontan Lisa menoleh ke arah suara yang rupanya sudah ada Bu Areta dengan raut wajah marah. "Saya mau pulang, Bu. Saya nggak mau di sini." "Jangan mimpi kamu, Lisa. Susah payah aku mencari orang sepertimu. Jangan pernah berharap aku akan melepaskanmu begitu saja." "Maaf, Bu. Saya nggak mau." Dengan gusar, Lisa langsung membuka pintu dan berlari keluar. Sementara Bu Areta mencoba berteriak memanggil satpam rumahnya, namun rupanya satpam rumah Bu Areta sudah tak sadarkan diri. Ya, rupanya cucu Mbok Minala yang melakukan hal tersebut. "Lisa, ayo cepat." "Iya." Sekuat tenaga, Lisa pun keluar dan langsung membonceng motor milik cucu Mbok Mina itu. Akhirnya malam itu Lisa berhasil keluar dari rumah Bu Areta. Dengan kecepatan tinggi, cucu Mbok Mina itu mengemudikan sepeda motornya. Hingga beberapa menit berlalu, tibalah mereka di rumah Mbok Mina yang terlihat sederhana namun sangat nyaman ditempati. Rupanya Mbok Mina sudah menunggu kedatangan mereka dengan gusar dan mondar-mandir di teras rumah. "Ya Allah, Lisa, akhirnya kamu selamat," ucap Mbok Mina memeluk Ratu Bu Lisa. Lisa menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya terasa sangat lemas, tetapi ia lega karena bisa keluar dari rumah Bu Areta. "Bagus, ambilkan Lisa minum," titah Mbok Mina. "Ya, Nek," ucap Bagus. Sesaat kemudian, Bagus pun kembali dengan segelas air putih hangat yang langsung diberikan oleh Lisa. "Ini Lisa, diminum dulu biar kamu tenang." "Terima kasih banyak, Mas Bagus." Lisa pun menenggak habis air tersebut. "Mbok, sebenarnya ada apa sih sama keluarga Bu Areta? Kenapa banyak hal-hal aneh, apalagi ucapan terakhir yang Bu Areta lontarkan?" "Kamu sempat ketahuan ya?" "Ya, Mbok. Bu Areta bilang katanya susah payah nemuin orang seperti yang dia mau. Jadi dia nggak mau kehilangan saya, Mbok." "Sebenarnya waktu kamu bilang bisa dengar musik tembang Jawa, saya sudah curiga. Ditambah kamu suka sekali sama ampo." Mbok Mina pun menceritakan kejadian beberapa tahun silam. Ada seorang gadis sama persis seperti Lisa yang menjadi korban keserakan keluarga Bu Areta. Rupanya keluarga Bu Areta sudah turun-temurun melakukan ritual pesugihan memuja sosok perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Nyai. Gadis tersebut menjadi tumbal istimewa karena memiliki ciri khas yang sama dengan Bu Areta, sehingga sama halnya seperti menyerahkan darah dagingnya sendiri. Waktu itu Simbo nggak bisa nolong gadis itu, tapi kali ini Simbo nggak mau lagi diam dan nggak mau lagi jadi budak mereka, ucap Momina. Mendengar cerita tersebut membuat Lisa tercengang sekaligus bersyukur karena Mbok Mina mau membantu dirinya lolos dari cengkraman keluarga Bu Areta. Hingga kini akhirnya Lisa tinggal sementara waktu di rumah Mbok Mina sampai nantinya ia menemukan pekerjaan yang pas. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Lia Maya. Waduh, ngeri banget ya. Untung aja ada Mbok Mina cepet tuh nolongin Lisa ya, kalau enggak udah selesai tuh Lisa buat the next tumbal.
Jadi di sini keluarga Bu Areta ini memiliki ritual pesugihan teman-teman ya, yang sudah dilakukan turun-temurun, di mana harus menyerahkan tumbal di setiap waktu-waktu tertentu. Dan ini biasanya diambil dari pembantunya. Dan kali ini Lisa nih yang harusnya mendapat giliran. Dan ini kayak apa ya? Kayak nggak sembarangan milih teman-teman. Kayak Lisa ini kan memiliki kesamaan dengan Bu Areta sendiri. Dia suka ngemilin ampo tuh. Aduh, jadi makin penasaran ya denger ceritanya ya. Kayak apa sih rasa ampo? Nanti coba pesen ya di online. Pasti ada tuh di online tuh. Dan di sini karena Lisa yang memiliki ciri-ciri seperti yang sudah ditentukan cocok untuk tumbal, maka Lisa ditetapkan sebagai tumbal. Tapi di sini alhamdulillahnya Mbak Mina tergerak tuh hatinya untuk menolong Lisa. Karena korban sebelumnya Mbak Mina telat tuh, gagal dia, jadi dia nggak mau kecolongan lagi. Disinilah dia akhirnya menyelamatkan Lisa. Alhamdulillah Lisa pun selamat. Dan waduh, tapi Bu Aretanya masih terus ya teman-teman ya, masih terus apa namanya mencari tumbal lagi pastinya. Nih saya berharap ada kelanjutannya nih dari kisah ini karena seru banget pastinya ya. Makin penasaran apa sih pesugihan jenis apa yang dilakukan oleh keluarga Bu Areta. Dan di sini Lisa pada akhirnya tinggal di rumahnya Mbok Mina untuk sementara waktu sebelum dia mendapat pekerjaan baru lagi. Wah, keren banget sih kisahnya ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan. Dan kalau sedikit dari saya di dalam kisah tadi kan dikisahkan ini si Lisa makan aja nggak baca doa ya kan, padahal di tempat baru apalagi disinyalir seperti itu harusnya tuh lebih ini lagi ya, lebih hati-hati lagi, banyakin doa dan juga banyakin ibadah pastinya. Untuk yang muslim harusnya sholat ya, seperti tadi Lisa gitu kan harusnya dia melakukan ibadah juga supaya lebih terhindar. Ya menurut saya sih itu, apalagi di tempat yang baru yang kita akan stay lama di situ ya paling enggak dinetralin dulu lah ya, karena itu pasti akan menolong entah sedikit ataupun banyak. Kalau kisahnya keren pakai banget. Terima kasih kepada Lia Maya. Ditunggu lagi kisah-kisah kalian selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol HP juga jangan lupa diklik ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.